Halo anak-anak, jumpa lagi dalam video kali ini adalah video tematik 3A, tetap tema 3A, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, jika yang lalu kita sudah selesai dalam subtema 3, sekarang kita masuk dalam subtema 4 yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tetap dalam pembelajaran 1 dan 2 ya. Pertumbuhan sejak bibit hingga pertumbuhannya mati, lalu daun akan tumbuh dan tumbuh karena menggantikan daun yang layu, itulah yang disebut dengan perkembangan. Nah, perkembangan tumbuhan hanya terjadi ketika tumbuhan itu telah menjadi dewasa. Nah, perkembangan itu terjadi menjadi dua cara, yaitu alami dan buatan. Nah, coba lihat dari gambar ini. Nah, ada biji jagung, yang A, B ditanam, lalu C tumbuh, tunasnya sedikit kelihatan jika kita lihat dari tanah. Nah, yang D itu sudah mulai bertumbuh, E itu mulai bertumbuh dengan adanya tampak daun dan buah. Nah, jika tadi Miss katakan bahwa perkembangbiakannya secara dua cara, yaitu alami dan buatan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam perkembangbiakan secara alami. Ini dia ada gambar pisang, ada gambar pohon mangga. Nah, perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri yang berasal dari bagian tumbuhan itu sendiri. Contoh, mangga itu dari biji. Nah, jadi biji itu contohnya bibit mangga. Kalau tunas itu contohnya pisang. Nah, kalau umbi itu contohnya kentang. Nah, spora itu contohnya suplir. Kita masuk dalam perkembangbiakan secara buatan. Nah, ini dia langkah-langkah menyetek. Nah, ini adalah buatan karena apa? Karena dibuat atau dilakukan itu dengan bantuan manusia. Nah, contohnya stek ini dipotong, lalu sebelum ditancapkan, yang bagian mau ditancapkan ke tanah itu agak dibuat runcing sedikit sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, lalu akan muncul akar-akar. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara buatan? Nah, perkembangbiakan buatan itu adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh bantuan manusia agar tumbuhan itu lebih cepat tumbuh. Contohnya tadi stek, cangkok, dan merunduk. Nah, ini coba nanti anak-anak Miss lengkapi ini ya, yang di halaman 127. Bagian tumbuh apa yang secara alami dan bagian tumbuhan apa yang secara buatan. Nah, jadi nanti ini kita bahas di Zoom ya. Nah, untuk tugas itu adalah di halaman 128. Nah, 128. Ayo lakukan. Nah, jadi anak-anak Miss lihat kalau bentuk daunnya seperti itu apa nama tumbuhannya dan bagaimana cara perkembangbiakannya alaminya dengan apa ya. Oke. Nah, tumbuhan juga dapat digunakan sebagai karya-karya yang cantik, sebagai hiasan-hiasan. Nah, mozaik adalah pembuatan karya seni rupa atau seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari kepingan-kepingan benda yang tertentu. Sengaja dipotong atau disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Halaman 129. Itu ada mozaik ikan. Ada mozaik ikan. Nah, ini dia. Ini dari beraneka ragam daun. Nah, tugasnya anak-anak Miss di rumah coba buat karya mozaik. Bebas hewannya, boleh ikan, boleh hewan lain, terserah dengan anak-anak Miss, sehingga nanti ini difotokan ya dan dikirimkan ke WA. Oke. Nah, pembagian dua teknik. Nah, jika di video-video sebelumnya kita sudah belajar penjumlahan dua teknik, pengurangan dua teknik, perkalian pun dua teknik, ada yang bisa 3, dan sekarang kita akan belajar dengan pembagian dua teknik.
Nah, yang pertama adalah dengan cara mengurangnya sampai berulang-ulang kali. Nah, contohnya 135 dibagi 9 berapa ya? Nah, cara yang pertama jadi anak-anak hanya mengurangkan 135 dikurang 9 terus sampai dia harus ada hasilnya 0. Nah, jadi ketika sudah ada sampai hasilnya 0 tinggal dihitung 9-nya itu ada berapa kali. Itu teknik yang pertama. Sehingga 135 dibagi 9 sama dengan, nah berapa jumlah yang 9-nya itu kurang 9, kurang 9, kurang 9 semua sampai 0, itu ada berapa 9-nya, itu hasilnya. Lalu cara yang kedua yaitu dengan langkah di halaman 131. Nah, langkah di halaman 131 itu ada 3. Nah, ini maksudnya 3 bukan 3 cara, bukan 3 teknik, tapi maksudnya cara kedua ada 3 langkah. Nah, langkah pertama ketika diturunkan 9 bagi 135. Nah, begitu juga sampai hasilnya 0 seperti cara ini. Nah, jadi ketika hasilnya sudah 0, jumlah hasilnya itu adalah yang di atas yaitu 15. Ini adalah teknik yang kedua dengan 3 langkah dia. Nah, kerjakan tugasnya halaman 131 sampai 132 itu ayo berlatih. Jadi yang nomor 131 itu nomor 1 itu cara yang pertama. Nah, lalu nomor 2 dan nomor bagian 2 halaman 132 itu adalah cara yang kedua ini. Jadi anak-anak BIS kerjakan, nanti selesai foto dan kirimkan. Oke? Lalu kita masuk ke permainan rangku alung. Kira-kira ada yang tahu nggak anak-anak BIS? Permainan apa ini rangku alung? Nah, ini bisa dilihat di halaman 133 ya. Nah, permainan rangku alung ini menggunakan bambu. Nah, menggunakan 4 batang bambu. Nah, yang bisa anak-anak Miss lihat, ikuti langkah-langkahnya yang ada di halaman 133. Nah, permainan ini memerlukan kerjasama ya, agar tidak menimbulkan bahaya terhadap pemainnya. Jadi ketika saling bekerja sama, maka bahaya itu pun mungkin tidak akan terjadi. Ketika tadi kita belajar yaitu tentang perkembangbiakan secara alami yang tunas. Nah, sekarang kita akan tahu atau kita akan belajar tumbuhan yang tunas, berkembang dengan tunas. Nah, jika permainan rangku alung tadi menggunakan 4 batang bambu, nah dalam 1 hari bambu dapat tumbuh hingga 30 cm. Itu 1 hari ya, 30 cm. Nah, apa yang menyebabkan bambu itu bisa sampai 1 hari 30 cm? Yang pertama karena kandungan zat hara di dalam tanah. Yang kedua cahaya matahari, dan yang ketiga adalah air. Jadi 3 hal ini sangat mempengaruhi pertumbuhan bambu sehingga 1 hari bisa hingga 30 cm. Nah, bambu berkembang biak dengan cara bertunas. Contoh lain yang berkembang biak dengan tunas itu adalah pisang, tebu, dan cocor bebek. Nah, tumbuhan ini akan tumbuh dekat dengan induknya, yaitu pada pangkal batang induk dekat dengan sistem perakarannya. Jadi dekat dengan akar-akarnya itu. Nah, namun berbeda dengan cocor bebek. Kalau cocor bebek tunasnya akan tumbuh pada daun. Sehingga saat banyak ditumbuhin tunas-tunas, maka dengan mudah untuk dibudidayakan dengan cepat. Nah, tahu ini tumbuhan apa? Iya, betul, ini adalah tumbuhan mangga. Nah, jika mangga di awal tadi Miss sudah katakan dia adalah berkembang dengan biji. Nah, ini dia tumbuhan biji. Mangga berkembang biak dengan biji. Pada biji mangga terdapat calon tumbuhan baru sehingga tumbuhan itu menjadi
sebuah pohon. Contoh lain yang berkembang biaknya dengan biji itu bisa jeruk, semangka, cabai, tomat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, anak Miss kerjakan halaman 137 ya. Ayo berlatih. Ya, ayo berlatih saja, tidak ayo mencari tahu. Jadi kerjakan yang ayo berlatih itu di halaman 137 ada 5 soal. Nah, jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya ke homeroomnya. Jangan bosan-bosan untuk membaca bukunya dan terus giat dalam belajar. Oke anak-anak, sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye-bye.